Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu kepala sekolah? Alhamdulillah sehat dan baik-baik aja Bu. Terima kasih pada hari ini pendampingan kelima kita berjumpa kembali dengan semangat yang baru dan karakter yang baru dan visi yang baru dan wajah yang baru. Baju baru juga nampaknya. Baju baru juga. Oke. Untuk Pak Dedi dulu ya, Pak Dedi ya, kita hari ini hanya materi baik di LMS sudah selesai minggu ini ya, seolah selesai minggu ini ya. Jadi sesuai dengan RTL kita di waktu Lokakarya 5 Lokakarya 5 dan modul 3.1 ya. Oke, modul 3.1 itu sesuai dengan pemetaan sumber daya ya Pak Dedi. Sumber daya. Jadi hari ini Ibu nanya sama Pak Dedi hal yang dianggap sudah memenuhi atau sudah tercapai 1 bulan terakhir sesuai dengan target Pak Dedi di RTL yang Pak Dedi buat. Ada berapa target untuk hari ini? Saya dua. Satu. Kepemimpinan pembelajaran sama pengembangan diri sendiri dan orang lain. Pengembangan diri sendiri dan orang lain. Pengembangan pembelajaran ya? Kepemimpinan. Kalau di dalam kepemimpinan pembelajaran kan lebih ke diri saya sendiri itu kan Bu. Ya. Di situ kan saya lebih spesifiknya kepada pengelolaan kelas saya, kemudian bagaimana membuat media pembelajaran, kemudian bagaimana media itu dimanfaatkan pada teknologi sekarang. Itu di kepemimpinan. Kemudian untuk di pengembangan biasanya saya bawa ke komunitas praktisi seperti itu, ngobrol 2 orang, 3 orang. Iya. Itu sudah berjalan? Insya Allah sudah. Oke. Pembelajaran ya, mengembang pembelajaran Ibu sudah Ibu lihat Pak Dedi? Ya, insya Allah setiap hari saya melihat Pak Dedi Bu, Ya. walaupun tidak secara khusus. Sekarang ngintip-ngintip, alhamdulillah sudah. Ya. Jalan aja Bu. Menurut Ibu kira-kira pengembangan dia pembelajaran itu dampaknya pengembangannya di media sosial lagi ya? Kalau di media berarti kan saya kayak PowerPoint, kemudian video. Kemudian kadang saya ini Bu, saya edit itu saya ngajar, saya publikasikan di media sosial. Ada tugas anak, saya share. Contohnya kayak kemarin itu pengisi Resya Bu. Ya, Berkaitan ya? saya share ke grup. Model-model gitu. Saya. Bu, pengembangan media pembelajaran atau pemimpinnya dilakukan Pak Dedi di dalam kelas, kira-kira Ibu melihat secara apa pernah masuk Bu? Waktu secara khusus yang semester ini belum Bu. Yang dulu ada kan? Dulu Waktu ada. Ibu masuk kan ada ngintip-ngintip, kira-kira perjalanannya Pak Dedi mengembangkan model pembelajarannya atau kepemimpinan di kelas, kira-kira berapa persen untuk Ibu? Sudah 80%. 80%. Ya, berarti kan 20% yang belum ya. Yang 80% itu sudah ada ditularkan sama komunitas. Terakhir kali itu sebelum Desember, sebelum Libur. Pembelajaran berdiferensiasi. Sudah di komunitas praktisi. Tapi sekarang itu kan libur kan? Ya. Jadi belum lagi. Yang kedua tadi apa target yang kedua? Tadi kan kepemimpinan sama pengembangan. Yang untuk orang itu lain? di komunitas praktisi. Komunikasi kan. Oke, lanjut. Berarti udah ya. Oke, tentang modul 3.1. Itu tentang pemetaan sumber daya ya. Tentang sumber daya di sekolah. Kira-kira apa? Menurut Pak Dedi ada kesulitan, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung? Kalau saya sih Sumber daya sarana prasarana secara kan disuruh memetakan gitu kan. Ya, kalau saya sih tertarik aja, menarik. Ternyata sumber daya selama ini yang saya ketahui itu lebih luas setelah saya tahu materi ini. Ya. Salah satunya sumber daya tidak hanya di sekolah saja, Ya, yang di lingkungan sekolah, yang di daerah
yang di desa itu bisa jadi sumber daya sekolah ternyata. Itu sih yang menurut. Apa rencananya untuk membawa apa sumber daya di luar sekolah, rencana Pak Dedi ada? Ini saya kepikiran sih, ada akhir-akhir ini setelah kemarin kami kan ada di ruang kolaborasi itu kan. Kami itu diskusi tentang program apa yang paling pas untuk kepemimpinan murid. Kami kemarin itu sepakat GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Jadi kami itu, dan saya sih salah satunya di kelompok itu kepikiran untuk memanfaatkan perpustakaan desa. Di sini kan ada perpustakaan desa. Oh ya, berarti sama Pak Ari berarti. Pak Ari gitu juga tadi Iya. rencananya membawa anak ke Perpustakaan sana desa. berkolaborasi. Karena Itu kan daya ya. kemarin juga kan ada omongan dari pustakawan sekolah, katanya buku di perpustakaan kami itu enggak secara, kan ada fiksi dan fiksi. Iya. Itu kayaknya tidak memenuhi kriteria banget. Yang ada banyak di perpustakaan itu buku pelajaran. Jadi buku yang seperti itu yang paling banyak yang dijumpai ya di perpustakaan desa. Jadi kayaknya sinkron banget, sejalan lah. Kira-kira 3 bulan ke depan bisa bawa anak-anak? Kayaknya di awal semester. Awal semester besok ya. Oleh karenanya gini kan, ini sekalian ada bu kepala kan. Iya. Ya, kemarin itu kan yang dipilih kalau tidak salah jadi ketua GLS-nya Bu Jesi. Pustakawan sekaligus dia ketua GLS ini Bu. Saya juga pernah di sini jadi ketua GLS sebelum Bu Rizalona, tapi begitu Bu Rizalona langsung ke Bu Jesi. Saya juga nggak apa-apa kan, itu keputusan Bu Rizalona. Nah, jadi saya ya pengennya kalau seandainya memang tidak saya pengen dilibatkan gitu. Bu Jesinya. Dilibatkan lah di antara Bu Jesinya itu, entah jadi apa terserah. Oh gitu Bu. Ya Bu. Kalau saya biar program yang kami bicarakan kemarin itu setidaknya bisa sejalan lah dengan GLS yang ada di sekolah. Rencana hari apa? Harinya ada yang mau ditentukan? Biasa kalau GLS, kalau saya dulu ya Bu sebagai ketua GLS, saya itu kemarin itu sampai buat akber hari Sabtu. Biasa kan hari Sabtu itu kan kami senam. Senam kan dulu, senam kan nanti dibagi 2 minggu untuk senam, 2 minggu untuk literasi. Jadi dibagi waktunya. Itu untuk literasi bareng. Kalau literasi kelas kan udah tentu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau literasi untuk semuanya bisa dikumpulkan dan kadang diundang narasumber, kemudian nanti ada pemilihan duta literasi, sampai ke tahap itu 2 minggu sekali dalam seminggu. Jadi rencana besok berkolaborasi anak tak dibawa semua kan? Enggak. Nanti ada jadwalnya tertentu jadwal. kan. Kalau semua ya perpustakaan desa juga juga jadi bisa itu menampung. programnya Pak Dedi di ke depannya Bu. Kayak mana menurut Ibu itu seperti apa? Terima kasih pada Ibu dan Pak Dedi. Syukur alhamdulillah dengan adanya guru penggerak ini, itu nanti bekerja sama dengan kepala sekolah, pihak sekolah. Sebetulnya Bu, kalau masalah perpustakaan tadi, Bu Jesi itu waktu CPNS sudah judulnya sama dengan yang Gerakan Literasi Sekolah. Itu CPNS yang kemarin. Itu dasar saya. Yang kedua, menunjuk dia sebagai kepala pustakaan. Dia juga sudah ikut yang 4 hari itu, yang ada sertifikat ya. Ketiga PNS ya, itu kami lakukan. Kemudian dibantu oleh guru bahasa Indonesia yang lain. Jadi bukan berarti tidak membawa Pak Dedi. Jadi di sini kami sangat berterima kasih kalau memang Pak Dedi ingin dilibatkan seperti dahulu. Ini yang kami tunggu-tunggu. Jadi sebetulnya Bu, bukan dari kami yang menunjuk. Kalau kami kepingin dari guru itu Bu, saya mau Bu, begitu. Jadi kami memperkuat nanti di SK apanya Pak kami Dedi Pak Dedi memohonkan Bu Jesi itu ikut di programnya Pak Dedi. saling Bu. Jadi Pak Pak Dedi kami mengharapkan juga saling membantu di perpustakaan. Bu Jessica juga apa yang diperlukan Pak Dedi membantu. Dan tadi sedikit Bu mengenai buku fiksi dan non fiksi. Itu kalau kami tinjau itu ke perpustakaan itu banyak Bu, banyak. Jadi ada juga di catatannya pustaka itu. Cuman itu tadi semenjak pandemi yang 2 tahun ini itu tidak terkelola dengan baik. Itu saja. Jadi besok kita kelola lagi ini kan ini sama programnya Pak Hari nih. Berarti kan bisa bareng berdua. Mungkin hari Sabtu ini kelas 9A, SD kelas 6. Berarti dia bisa berkolaborasi di pustaka desa. Jadi minat bacanya itu agak tinggi. Itu untuk tindak lanjutnya ke depannya. Itu mengenai sumber dayanya sarana prasarana ya Pak Dedi ya. Kalau sumber daya manusianya di sekolah
Itu untuk pendukungnya Pak Dedi itu ada kesulitan? Kalau saya sih berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah ini, Iya. kalau lihat dari yang sejauh ini sih Bu, rasa-rasanya kalau presentasi mereka mampu untuk melakukan, contohnya buat A, buat B, rasanya mampu. Cuma Iya. keinginan mewujudkan itu yang Keinginan sih ya, berarti iya. sebenarnya mampu ya. Iya. Nah, jadi itu sumber daya kayak satu rata-rata ya. Iya. Iya, apalagi kan masih muda kan, Iya. rata-rata masih muda, separuh lah. Berarti itu tugas ibu Bu. Sumber daya manusia itu dia mampu, jadi sering Bu mau apa namanya, Motivasi. sering Bu beri motivasi, dorongan harus lakukan, nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Nah, itu untuk sumber daya. Tapi dukungan sumber daya manusia untuk Pak Dedi ada kendala? Sejauh ini nggak ada sih Bu. Nggak ada ya. Malahan kayak Pak Hendra kan agak, menurut saya itu dibuat kerjasama kan enak, malahan sering bantu saya gitu-gitu. Nggak, tidak ada kendala. Dari kepala sekolah ada kendala? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Rasanya kalau ke kepala sekolah komunikasinya aja sih, Ayo. karena mungkin kepala sekolah kan ada gap gitu. Jadi masih segan komunikasinya Bu. Jadi dia yang takut ke ibu, berarti ibu yang sering untuk membawa dia dekat-dekat. Jadi betulnya Segan. sudah 6 bulan lebih kan ya Bu. Seharusnya nggak usah malu. Bu, saya nggak ada ini, kakak itu. Nggak harus Kayak ini resmi. kemarin tuh saya mau bilang juga kan, kayak GLS gitu kan Bu ya. Iya. Ini yang setahu saya sih, kalau salah bisa dikoreksi. Iya. Perpustakaan dengan GLS kan 2 hal yang berbeda. Beda ya. Kemudian OSIS juga 3 hal yang berbeda. Beda. Nah, maksud saya, oke lah kalau yang di perpustakaan semua orang bahasa, kayak Pak Hendra, Bu Jesse, yang orang bahasa. Tapi kalau di GLS itu bisa berdiri Berdiri sendiri. tidak orang bahasa pun tidak apa-apa, karena tidak memenuhi harus punya sertifikat ini, harus punya sertifikat ini. GLS gitu. tidak, karena GLS dengan pustaka itu hal yang berbeda. Ah. Nah, jadi kalau nggak bisa buat 3 SK-nya Bu, SK jadi dan OSIS, SK GLS, malah SK bagus, pustaka. malah Itu kerjasamanya juga enak kolaborasinya kan. Jadi enak itu GLS-nya 5 orang, pustakanya 5, OSIS-nya 5 orang bantu anak. Nah, berarti kan bagus kolaborasinya Bu, minat baca ibu itu kan lebih tinggi lagi gitu. Nah, jadi itu intinya. Jadi bisa di apa lagi? Iya. Dirombak kembali karena visi misi kan belum ada tim rumus visi misi udah ya Bu ya. Kami waktu pas komite yang kemarin itu Ya. kan baru kami apa kan tuh. Ketuanya tak lama yang Pak Sapori, tapi yang lainnya ada. Jadi sudah merumuskan. Merumuskan visi yang udah bawa ke profil Pancasila. Iya. Jadi tapi Yang kemarin itu yang kita di Lokakarya Di Lokakarya kemarin berarti sudah sekolah bersama kan gitu, itu yang terwujudnya visi-misi. SMP menjadi sekolah kita Itu bersama. Oh, bersama lalu kepanjangannya apa? bersih, santun, mandiri dan Oke. agamis. Oh, berarti udah misi udah terbentuk kan? Sudah jabaran dari Pejabaran itu udah. Hmm. Udah masuk kan 6 elemen itu kan? Ya. Bertakwa, berkolaborasi. Oh, yang profil pelajar global, Pancasila. ya, profil Pancasila. Udah dimasuk di misi-misi. nanti koreksi. Harus dulu. masuk Nanti ya? dikoreksi lagi. Kalau tidak masuk nanti Tapi kalau secara makna kayaknya masuk. masuk ya. Di misi itu taunya maksudnya Iya. tidak taunya. Iya. Jadi besok kalau kita itu orang pusat itu tahu Bu, oh ini sekolah sudah ada guru penggeraknya. Karena melihat visinya. Kalau seandainya belum masuk profil Pancasila ke situ, mungkin kita Iya, iya. sekolahnya guru penggeraknya ada, tapi visinya nggak ada, nggak termasuk. Jadi orang tuh bantuannya tuh kan ada apa, kalau ada soal penggerak mudah prosesnya. Nah, Profil jadi itu. Pancasila. Ya, profil Pancasila Minum boleh ya. Pak Dedi manukan sudah ada tuh, Sudah. juga tinggal mensosialisasikan. Udah sosialisasikan dulu kan? Kalau ke guru sudah, tapi untuk ke seluruh warga sekolah Kalau belum. keluar besok sudah terbentuk visi misi aja. Berarti visi misi udah, timnya sudah kan, SK-nya? Udah di TU. Tapi saya belum terima. Bu. Oke, Ya, nanti kasih sama ibu SK-nya di ibu. Semua dilibatkan Bu. Iya, kalau itu ya Bu. Kalau visi itu harus semuanya ada komite dimasukkan. Oke, berarti sumber daya dari dari manusianya, dari kepala sekolahnya itu berarti itu akan mewujudkan perubahan dan potensi sekolah yang maksimal. Kalau sudah itu, jadi dirombak lagi Bu, pustaka, GLS dan OSIS itu tolong dibedakan. Nah, bedakan karena GLS dengan pustaka itu beda banget. Kalau pustaka bisa untuk sertifikasi guru, Iya. kalau GLS nggak bisa sih. Nah,
Nah, jadi bedakan nanti biar GLS. banyak berkolaborasi. GLS kan termasuk kokurikuler kan Bu? Iya, OSIS intrakurikuler. Ekstranya masih di luar kegiatan sekolah. Ekstranya itu tadi OSIS kan? OSIS itu. Jadi ibu bisa banyak apanya itu ya. Itu akan mencerminkan potensi sekolah. Jadi tidak ada sumber daya, nggak ada ya. Nggak ada masalah. Ada kendala selama ini Pak Dedi? Ya pasti ada ya Pak. Banyak Bu kalau kendala mah, terutama waktu. Waktu ya. Itu juga. Kalau kendala menerapkan LMS di sekolah ada? Ada yang bingungkan materi di Oh, LMS? pastilah. untuk di- Pastilah ada itu Bu, terutama ini saya yang berkaitan dengan kemana saya tulis. RPP di Kleangsi? Saya bisa kalau RPP Itu bisa? berlisensi. Sosial emosional saya bisa. Bisa. Eh, Gimana bingung? aduh yang mana? Oh, pemetaan. Pengambilan dan Keputusan? pengujian keputusan. Oh, pengambilan keputusan. Karena itu kan lebih kepada seorang pemimpin ya. Jadi Ya. kalau saya Ngambil keputusan masih segan itu. tambah lagi kan dilema etika itu banyak tuh Bu. Ya. Etika ini dengan Pengambilan. ini. Pengambilan keputusan bingung nggak Bu? Pengambilan dan Ah. pengujian keputusan. Pengambilan keputusan. Ini kan apa belajar? Ada 9. Kalau untuk proses belajar mengajar nggak usah bingung. Ya, saya tahu. Dia bingungnya di komunitas kali. Iya. Nah, di komunitas sekolah berkolaborasi dengan kepala sekolah. Bu, Wakil. wakil kepala sekolah bisa dengan ibu kepala sekolah. Saya rencananya mau, anggapnya lah contoh yang tadi ya. Saya rencananya mau mengambil GLS-nya kolaborasi siswa kita yang di sana kan sulit memutuskan Pak Dedi kolaborasi dengan ibu kayak mana tidur gimana menurut kepala sekolah nanti berputuskan buatlah jadwalnya berarti sudah diputuskan sudah gitu. Jadi itu memang agak membingungkan kalau di komunitas tapi kalau di dalam proses belajar ada nggak bingung kan? Enggak. Bapak ada gini ya langsung putuskan Langsung aja. Itu Ada aja. yang baik, Jadi ya, jadi kalau membingungkan keputusan di situ menerapkan di sekolah, tolong berkomunikasi banyak dan berkolaborasi dengan kurikulum, kepala wakil kepala sekolah. Setiap itu diapakan dengan perusahaan nanti. Kalau kita yang memutuskan dari lebih dahulu, kalau sekolah nggak tahu, nanti akan batal dari kepala. Jadi itu aja. Tapi pada intinya kepala sekolah mendukung Iya. sangat. Pokoknya Mana apapun tahu dia iya, apa kan? keputusannya Nah. umpamanya kepala sekolah nggak ada, Iya. wakil kepala sekolah Ah, bisa diputuskan, bisa. tapi ibu sudah tahu. Nah, Nah masalahnya ibu udah tahu, ibu sering juga memutuskan sendiri tanpa kepala sekolah. Nah itu sering bu putuskan sendiri. Tapi kepala sekolah tahu dengan tidak melanggar aturan yang fatal itu kepala sekolah itu biasanya maklum demi kebaikan sekolah ya. Iya. Makanya hari ini ibu nggak ada apa dihubungi nggak ada. Besok Dedi kan besok kamu memutuskan gotong royong besok pagi. Berarti kepala sekolah nggak ada, kepala sekolah putuskan aja sendiri. malah itu ya sih Malah putuskan sendiri aja. Yang baik-baik, yang bagus-bagus Iya. senang Bu. Putuskan itu aja, itu enggak ada. Itu memang membingungkan beberapa kali ibu tanya itu terus itu hanya menerapkannya saja. Antara teori dan kenyataan hampir berbeda. Hampir berbeda karena teorinya seperti ini, nanti kenyataannya takut ada merasa apa karena kita masih bawahan itu satu. Tidak punya power di sini. Tidak punya power itu satu tuh. Tapi mungkin kalau lah jadi wakil ya bisa udah, aja, kan? bisa aja memutuskan sendiri ya Bu ya. Nah, yang Jenjangnya penting- jauh. Tapi ini nggak apa-apa karena memutuskan hal yang baik di Ya. sekolah, kepala sekolah biasanya tuh jarang ya. Jarang. Tapi kalau oh ya ini saya bawa makan nih sesama ke apa, iyalah tuh ya. Bu, ya. Cepat ya itu. Nah, ini ya kenapa malah cepat tuh. Apalagi saya bawa demo misalnya. Iya, demo ke sana. Nah, itu iya. Tapi kalau membawa Yang kebaikan kebaikan. dan kebaikan itu biasanya tidak ada masalah. Nggak usah bingung nanti ya. Oke. Ya. Rencana ke bulan ke depan, oh itu tadi ya. Pustaka tadi ya. Pustaka tadi. Sambil ini sih Bu, supaya GLS-nya ini kan tadi mau program GLS kan. Ya. Pernah sih ditanya waktu ruang kolab itu apa yang bedain GLS Pak Dedi dengan kelompok ini dengan GLS yang lainnya. Yang pertama saya bilang kami setidaknya sebulan sekali akan memanggil narasumber yang berkaitan dengan kegiatan literasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, literasi itu kan tidak hanya membaca, tapi di dalamnya membaca, memahami, menulis dan mempublikasikan. Mencari. Nah, Cari tahu. jadi
akan saya kemas sebaik mungkin dengan memanfaatkan media sosial yang ada di sekolah. Selama ini kan orang tahu tidak literasi itu membaca saja. Baca, pondok baca. Padahal bukan. Publikasi apa segala macam. Kok ya itu dikembangkan terus, intinya kita minat kita nih baca. Dia kalau anak baca terus dia bosan juga. Jadi makanya dicari gitu. Oh ini kita buat puisi yuk, kita publikasikan. Oh atau buat pantun, ayo kita publikasikan media sosial atau dibuatkan YouTube atau di apa, itu anak semangat. Atau membedah buku novel satu, Iya, nanti dapat. yang paling bagus dapat hadiah. Itu Jadi akan bagus buka lagi. literasi gitu-gitu. Atau buat dongeng lagi, oh ya dia buat dongeng gitu kan. Itu lebih bagus. Jadi anak tuh semangat, otomatis dia akan membaca gitu. Oh kita buat publikasi yang siapa yang bagus nanti buat dongengnya diperhatikan. Pasti dia akan mencari buku-buku tuh. Yang berkaitan dengan Jadi selama ini nih kenapa kita itu bosan membaca? Karena itu tuh tadi literasi itu orang menganggap baca. Oh baca dulu sebelum 10 menit belajar. Nah dengan baca kan banyak. Oh puisi dulu sebelum belajar atau pantun dulu atau cerita itu sudah atau termasuk dikasih literasi. video kan, nanti mereka ini tentang apa video ini, kita cari feedbacknya dari mereka. Itu lagu Ada literasi apa ya Bu ya? itu intinya. Selama ini kita pahamnya cuma membaca. Oke. Bagi itu apa yang kedepannya ya. Mudah-mudahan bisa jalan dengan baik. Oh buat ininya aja dulu bisa. Oh ibu rombak dulu yang tadi. Ini sudah saya tanda. Iya, dirombak dulu insya Allah bisa ke apa? Nanti pustaka aja yang diurus sendirian. Iya, kayaknya GLS kemarin aja itu yang diurus gitu. ceritanya gitu, pustaka dengan GLS disamakan ya kan Bu? Iya. Kan maaf ini bukan disamakan, saya sendiri nih daripada malu-malu. Saya sendiri kan belum paham ya. Itu kayak gitu. Iya. Nah, jadi dengan adanya sekarang kan sudah Iya. Bu. Dulu ibu kita kan belum tahu semuanya, bukan ibu aja, seluruhnya tuh belum ada yang paham lah dulu Pak. Soalnya- Karena literasi itu cuma membaca aja yang kita tahu. Tambah lo numerasi Tambah numerasi. Itu tambah bingung lagi nanti kan. Jadi itu. Jadi biar ada kolaborasi dan cepat jalan. Itu harus pustaka saja. Jadi kalau orang GLS Dengan orang ya pustaka. ada pustaka dia langsung kolaborasi. Bisa kok buat ruang GLS, boleh. Ada kan ruang banyak kosong sini Bu, nih ruang GLS. Jadi GLS itu tugasnya nanti gerakan. Nah, kan itu tuh Bu. Oh, gerakan pustaka itu sebenarnya dia tugasnya. Oh, dia anak suruh baca pustaka, gerakan di ruang GLS. Nah, nanti dipublikasikan di sini. Itu kan enak tuh Bu. Kita memberikan anak tuh gak usah lah kasih hadiah besar-besar. Mungkin 1 pin saja, itu anak sudah bangga tuh Bu. Siapa yang besok yang pantun, gerakan pantun gitu kan, pantun kita masukkan media yang banyak like-nya gitu, yang banyak like-nya kita kasih hadiah gitu. Oh target like-nya mungkin 100 orang gitu kan, ada yang lebih 100 kita kasih aja pin tuh 3.000 gitu. Aja seperti itu literasi. Kalau kami seperti itu Bu, kadang sampah aja saya tuh Bu, siapa yang sampahnya dalam 1 semester tidak ngambil sampah, tidak pernah kurang dari 10 akan dikasih hadiah. Jadi 1 tahun itu 1 semester 1 orang yang tidak cuma Bu. 1 orang nggak dapat hadiah. Padahal kalau banyak 300 orang. Tapi anak SMP itu jujur Bu. Jujur dia. Nggak mau. Sebenarnya kan saya nggak tahu tuh Bu. Sekarang ini lah Bu, Gitu. karena Ibu tadi bicarakan soal sampah. Iya. Betulnya sih Pak Dede mungkin nggak nengok-nengok juga kita nih kalau sekarang rapik bahasa awak. Jadi mohon kami ini ada Ibu nih dari mulai besok itu tolonglah yang seperti kata Ibu tadi, mau sampah aja dulu kan. Oh dia kan kalau itu Ada programnya kan. ada programnya kan. Harusnya ada. Programnya ada, itu Iya. rapatkan dulu. Iya. Tujukannya Jadi- siapa gitu-gitu. Jadi ada Bu. ini Bu, jadi bekerja sama lah kita Iya. apanya. Memang kemarin yang tujukan nih Pak Dede juga. Dan Besok saya- kan apa nih Bu? Tapi karena- Merumuskan tim visi, Ah. bahas itu Bu. Iya. Soal sekolah Pak Hari sudah. Iya. Jadi ambil 10 tiket pulang. Iya. Ya itu udah bekerja juga ya. Karena anak bersih sekolah. Iya. Cuman itu tadi Bu, taruhlah dia wakil saya yang sekian lah. Gitu, nggak usah lah dia banyak kan Bu. Iya. Gitu aja. Walaupun nggak ada untuk dapat kredit poinnya, tapi kita Iya. ke depan nanti ya Bu, kan nggak tahu. Insyaallah. Ini Bapak Nathan nih mau ke sini. Nah, pokoknya yang aktif tuh yang apa tuh ibu apakan ibu utamakan terlebih Iya. dahulu. Sebenarnya utama semua sih gitu. Jadi Ya. harus itu ibu harus Iya. apa namanya? Memang harus apa? Nah ya harus ada kerjasamanya OSIS, GLS dan pustaka. Nah kalau ada seandainya itu kalau ada kami kan ada PIK Bu, sini kan ada
ada mungkin ada pramuka boleh juga. Jadi itu intinya. Kita kan sudah maksimal besok nih sahabat. Dulu pramuka saya juga tuh Bu. Oh, Sama iya. Bu Rina. Ya kan Karena banyak kan. pandeminya aja kan. Bohong apa pandemi ini kita Iya. terlantar semua. Lantar sama. Soalnya dia kreatif betul gitu kan, Mbak Dedinya kreatif. Iya. Oke, GLS sudah. Kesulitan itu aja ya. Ibu ada rasanya kesulitan Bu? Ibu sebagai pimpinan ada rasa kesulitan di dalam membimbing Kalau SDM-nya? Banyak sih manfaatnya daripada kesulitan, ada sih gitu. Ya. Yang pertama mungkin Pak Dedi kan banyak jamnya tuh Bu. Banyak ya. Kemudian kurang sehat juga trompet. Nah, Kita kita bergerakkan sama-sama lah. Jadi ibaratnya memang kami yang kepala sekolah, tetapi di sini di Pak Ibu, ya Pak Dedi itu jangan lama-lama sungkan-sungkan, apa yang baik jalankan aja, ya kan? Nah, jadi kalau ada masalah apa-apa, nggak harus datang. Iya, ada semua boleh. Pokoknya di mana tempat, di mana waktu sampaikan aja. Iya. Mungkin di sela-sela kesibukannya Bu, itu aja. mungkin. Terus pandangan ibu lah ada nggak sebelum dulu cek sekolah ibu ini ada dulu CDP dan sedangkan nggak ada CDP, ada nggak perubahan baik itu di SDM-nya, di perilaku dan etika baik di komunitas maupun di murid, kira-kira ada? Oh, sangat sekali banyak perubahan yang baik Bu. Baik. Banyak sekali perubahan yang baik. Yang paling berkesan di hati ibu perubahannya yang dilakukan Pak Dedi itu apa? Ya itu kalau kami tengok dia kan memang dekat dengan siswa gitu. Sekarang lebih rasanya persaudaraan di sini, ya kan? Berarti Dia dengan membuat siswa ibu suasana yang nyaman, itu sangat membantu kami. membantu. Oke Pak Dedi, ada kira-kira permintaan Pak Dedi di sama kepala sekolah rasanya ada? yaitu karena kan ini akan buat program ini di modul 333 ini kan. Oh iya. Ini saya catat nih Bu. Ya itulah, kalaupun saya nggak ketua literasinya, saya Iya. dilibatkan lah, biar program ini sedikit berjalan. Sedikit berjalan. Apa tadi? Dia minta dilibatkan. Kalau tidak ketua, ya ketua siapa saja bisa kan, bisa Pak Hendra, Jadi bisa sekarang ini, Pak Bu, Buba. Tapi kalau tim perumus visi misi harus guru penggerak ketuanya. Itu nggak bisa dirubah. Kemarin kami ketuanya wakil. Ya, kenapa wakil kan nggak memberi? Nah, ketuanya itu guru penggerak, Ini koordinator saya bisa catat ya Bu ya. Ya. Umpamanya koordinator bisa Pak Wakil, penanggung jawab tetap kepala sekolah, tapi ketua visi dan misi harus guru penggerak. Nah ini saya lupa lagi tuh Bu. Nah, harus guru penggerak. Itu nggak bisa diapa tuh Bu. Karena yang paham guru penggerak. Kalau seandainya ini nggak betul visinya Bu, ini atau itu yang paham guru penggerak. Jadi ketuanya guru penggerak, koordinator boleh wakil, boleh kurikulum, boleh komite. Sedangkan penanggung jawab tetap ibu nggak boleh lagi dirubah kalau itu. Kepala sekolah ya. Iya, nah, jadi penanggung jawab Boleh ibu, wakil, boleh koordinator, boleh wakil kepala sekolah, boleh kurikulum, boleh guru senior, boleh komite. Tapi kalau ketua untuk guru yang ada penggeraknya harus guru penggerak. Kadang di depan ibu aja lah supaya lebih kadang-kadang Iya. kan yang untuk apa tadi Bu namanya kan Literasi. GLS GLS, jadi gerakan nah, itu literasi. tidak harus Sekarang guru penggerak nah Bu. sekarang saya minta Pak Dede aja lah Bu. Nah, itu masalah ibu tuh. Tapi Nah, kalau maksudnya gini Sekarang. Pak, iya. biar langsung Nanti kita nanti rumus. kalau di belakang saya jangan nak lagi Bu. Oh gitu. Ah, Jangan. Iya Bu, kita Nah, GLS ya, oke, nggak apa-apa. Jadi saya langsung Nah. buat ini nanti. Nah, GLS, tapi kalau GLS nggak wajib guru penggerak. kalau si boleh siapa pustaka saja. memang Jesse itu udah harus jelas. kalau pustaka Harus harus punya orang yang sertifikat. punya sertifikat atau orang yang Bahasa. berbaur bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lah Bu, nah, itu Iya. udah jelas Pak. Nah, jadi nggak mau bisa nolak Bapak lagi. Nah, ya kan Bu, Jadi kita kalau ada dapatkan. sekolah penggeraknya tuh biar aktivisi dia kan yang paham Bu. Ya, Nah, memang yang dulu paham. memang belum ada itu kan. Ya, kalau GLS itu nggak harus guru penggerak. Karena GLS ini sudah berkembangnya dari dulu. Iya. Dari dulu. Dari lama-lama Tinggal cuma kita inovasi kita yang aja. nggak paham gitu Bahasanya aja. Bapak ya Bu. Nah, gitu kalau GLS itu udah berkembangnya dari lama. Nah, berarti itu permintaan ibu dan apa tuh permintaan tetap Pak Dedi jadi GLS-nya, ketuanya Pak Dedi minta dipisahkan juga, oke, udah berjalan.